unit SDM, Bapak Ibu dosen Universitas Trisakti Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertatap muka secara lumayan ya melalui Zoom. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas, Mas. Baik, kalau terdengar jelas. Bapak Ibu sekalian, di sini sebelum saya mulai sosialisasi tentang BKD, yaitu beban kerja dosen. Di mana di sini menurut Permendikbud nomor 12 KPT tahun 2021 tentang pedoman operasional beban kerja dosen. Dan nanti Bapak Ibu bisa dicek kembali di sini terkait dengan pedoman pengerjaan BKD. Nah, di sini tentang pengaturan beban kerja dosen, di sini sedikit saya sampaikan bahwa beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS, jadi minimal 12 SKS, dan sebanyak-banyaknya adalah 16 SKS. Yang tadi sudah disampaikan Pak Sanian bahwa setiap dosen wajib melaporkan BKD. Jadi sesuai dengan edaran LLDT nomor 6005 garing LL3 KK 0101 2021 tanggal 12 Oktober 2021 hal penyampaian laporan beban kerja dosen untuk semester genap tahun 2020-2021 melalui laman sister. Nah, di sini ada salah satu poin, jadi setiap dosen yang memiliki sertifikat pendidikan wajib melakukan kontrak. Jadi yang belum memiliki SERDOS wajib melakukan pengisian kontrak dan laporan PKD dimulai periode semester genap tahun 2020-2021. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki SERDOS sudah diwajibkan untuk mengisi laporan BKD untuk periode 2020 genap yang lalu seperti itu. Nah, di sini ada waktu. Sebenarnya waktunya sudah waktu edaran ini kita diberi waktu sampai tanggal 29 November 2021. Namun ada perpanjangan sampai dengan tanggal 21 Januari 2022. Jadi tadi disampaikan tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu untuk melaporkan laporan BKD periode semester genap. Kenapa wajib? Karena nantinya ke depannya, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki SERDOS, itu nanti salah satu syaratnya adalah adanya laporan BKD 2 semester berturut-turut. Seperti kemarin yang sudah dilakukan oleh Bu Susiana dan Bu Izatul, salah satu syaratnya adalah melaporkan laporan BKD 2 semester. Ya itu. Semester nah, Pak Jeni? berapa 4 semester ya? Ya. 2 tahun ya, 2 tahun, 2 tahun, bukan 2 semester, maaf, 2 tahun. Jadi waktu itu tahun 2019 dan 2020 seperti ganjil genap 2019 dan 2020 seperti itu. Jadi salah satu syarat untuk mengikuti SERDOS seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin saya ucapkan selamat kepada Bu Iza dan Bu Susiana telah lulus untuk SERDOS periode tahun 2021 seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak panjang lebar, bagaimana cara pengisian laporan BKD ini? Nah, untuk pelaporan BKD, jadi Bapak Ibu buka sister.urindo.ac.id. Jadi kalau Bapak Ibu buka Google di sini, ya, di sini saya keluar dulu ya. Nanti di sini ada sister.urindo.ac.id. Nanti akan diarahkan ke alamat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau kok alamatnya ini ya, memang ini adalah server Urindo dengan alamat 120.8994.226.2876. Ini adalah server sisternya Urindo. Nah, biar memudahkan kami buat sister.urindo.ac.id. Nah, seperti ini. Nanti untuk username Bapak Ibu ini adalah email. Ya, jadi username Bapak Ibu sekalian untuk login ke sister adalah dengan email. Kemudian nanti password. Apabila belum mendaftar, Bapak Ibu bisa daftar di situ. Nanti di sini
masukkan NIDN atau NIPK atau NUP atau NIDK. Nah, nanti email Bapak Ibu sekalian nanti klik daftar seperti itu. Kalau memang belum mempunyai akun atau belum terdaftar sebagai data di sister.uni.ac.id seperti itu. Kalau memang lupa passwordnya, Bapak Ibu tinggal klik lupa password. Nanti masukkan email Bapak Ibu yang sudah terdaftar. Seperti itu. Nanti akan ada notifikasi dua. Yang pertama adalah email masuk untuk mengklik bahwa kita akan melakukan reset password. Setelah berhasil, nanti akan ada dikirim kembali yaitu username dan password yang kita reset seperti itu. Itu cara masuk di sister.unindo.ac.id. Oke, sekarang saya masuk. Jadi kita masuk. Ini saya passwordnya. Kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau awal halaman Sister Urindo. Ya. Nah, untuk laporan BKD, nanti Bapak Ibu ada di menu namanya layanan BKD. Nah, di sini ada rekap kegiatan dan asesor BKD. Rekap kegiatan ini adalah untuk pelaporan kita, untuk melaporkan BKD. Sementara kalau untuk asesor, ini adalah Bapak Ibu yang statusnya sudah menjadi asesor. Jadi, Bapak Ibu yang sudah selesai kemarin ada uji asesor, maka Bapak Ibu apabila lulus, Bapak Ibu bisa mengakses asesor di sini. Nah, kebetulan karena saya belum asesor, nanti Bapak tidak bisa. Nanti kalau yang Bapak Ibu sebagai asesor, tinggal nanti klik di asesor. Oke, nanti akan kita bahas terkait asesor. Lanjut, jadi sekali lagi untuk pengisian BKD, Bapak Ibu masuk ke layanan BKD, nanti klik rekap kegiatan. Nah, setelah itu, nanti Bapak Ibu klik di sini. Ada namanya belum isi. Ya, belum diisi, isi laporan kinerja. Diklik saja di sini, klik laporannya. Nah, di sini ada biodata. Nah, di sini ada nama, NIP, ini biasanya untuk pegawai negeri, NIDN. Kemudian di sini ada status dosen, di sini ada dosen biasa. Ada juga nanti DT dengan dosen tugas tambahan. Kemudian nanti ada jabatan fungsional. Nah, di sini kalau memang nanti di sini jabatan tambahannya apa di sini akan muncul. Kemudian status dosennya di sini sudah terverifikasi. Ini. Nah, di sini dalam pengisian ini ada tridharma, ada pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nanti ada kewajiban khusus. Di sini ada khusus untuk lektor, asisten ahli, lektor kepala. Di sini ada kewajiban khusus dosen seperti itu. Kita beralih ke pelaksanaan pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Di sini nanti ada pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini ada akan muncul data-data Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini. Ya. Di sini yang untuk data ini ya sedang melaksanakan perkuliahan. Nah, jadi data perkuliahan ini Bapak Ibu ini diambil langsung dari laporan feeder dikti. Jadi data-data mata kuliah ini adalah yang dilaporkan oleh operator program studi. Jadi ada setiap prodi itu ada operator PDDT atau operator feeder. Mereka lah yang melaporkan perkuliahan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini data ini diambil dari OSS, kemudian diimport ke feeder. Kemudian nanti akan di cross check oleh bagian operator prodi. Apakah memang dosen tersebut mengajar mata kuliah ini? Nah, ini contohnya saya mengajar praktik seluruh data, komputer 3, praktik seluruh data, banyak sekali saya ngajar. Hampir 26 SKS. Nah, ini saya ngajar 26 SKS. Nah, data ini Bapak Ibu tidak bisa kita tambahkan atau kita bisa kurangi, karena ini memang data itu adanya diambil dari feeder. Nanti data itu ada di sini, di pelaksanaan pendidikan, ada di pengajaran. Nah, ini, data ini. Inilah data-data yang diambil dari PDDT seperti itu. Nah, data ini kita bisa klaim untuk pelaporan BKD. Nah, kita balik lagi ke laporan BKD. Ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nanti di sini.
Nah, ini nanti ada namanya keterangan merah, ini belum ada bukti ajar. Apa aja bukti ajar? Nah, bukti ajar ini ada BAP, ada RPS, ada daftar nilai yang biasa kita download di OSS. Ini contohnya yang bukti ajar yang saya upload. Nah, ini bagaimana cara menguploadnya? Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja bukti ajar di sini, ya. Nanti di sini tinggal di di-upload, ya, tinggal di-upload file-file yang terkait dengan bukti pengajaran Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Contohnya kalau di saya ini, ini bukti ajar yang saya upload ke Sister. Jadi ada daftar hadir mahasiswa, kemudian ada rancangan pembelajaran semester, ini ada RPS-nya, kemudian ada daftar nilai. Ini daftar nilai. Nah, data ini Bapak Ibu bisa ambil di OSS. Jadi tinggal download aja, nanti tinggal digabungkan. Nah, ini yang kita upload di sini Bapak Ibu sekalian. Ini di sini nanti. Ya, kita upload nanti di sini. Nah, di sini nanti kita tinggal upload saja, kemudian nama dokumennya apa, kita bisa bukti aja, kemudian keterangan juga bukti aja, kemudian jangan lupa untuk pilih jenis dokumennya apa. Nah, kalau memang di sini tidak ada, saya lebih memilih lainnya. Jadi kalau memang tidak ada jenis dokumen yang ada di sini, pilih aja lainnya seperti itu. Nanti tinggal upload. Nah, ini buktinya. Jadi ini bukti yang telah diupload seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu untuk upload bukti aja. Nah, nanti di sini kan saya sampai 26 SKS nih. Nanti kalau memang kita cek di sini Bapak Ibu sekalian di simpulan, ini nanti ketahuan di sini ada berapa SKS yang kita ambil. Kalau memang semuanya kita klaim, artinya bahwa ini di pengajaran ini selesai, di sini Bapak Ibu biasanya kan kalau untuk upload sini ada selesai. Bapak Ibu bisa diklik aja ini, nanti dipilih apakah selesai, berlanjut, gagal. Contohnya kalau selesai di sini ya, saya pilih selesai, ubah status, nanti akan berhasil. Nah, di sini kan nanti adanya selesai ini. Di sini akan ada selesai ini. Nah, di sini nanti kalau kita lihat di kesimpulan, ini nanti saya akan ada kelebihan beban lebih dari 0,25. Gimana nih untuk mengatasinya ya? Tadi kita tinggal mengurangi jumlah SKS-nya di sini karena memang untuk kewajiban dosen maksimal adalah 16 SKS. Sementara di sini 16,25. Jadi saya kelebihan SKS. Nah, menguranginya saya mengurangi di sini di pelayanan pendidikan ini saya ubah menjadi beban lebih. Klik beban lebih. Ubah status. Nah, di sini jadi ada di sini jadi yang saya klaim adalah 7 SKS. Nah, jadi kalau kita cek lagi di simpulan jadi menerima seperti itu. Ini dia untuk di bidang pendidikan ya, pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk yang di pengajaran. Kemudian nanti di sini ada lagi bimbingan seminar kalau memang Bapak Ibu membimbing. Nah, biasanya data bimbingan ini, bimbing kuliah, ini juga diambil dari feeder. Nah, ini contohnya saya. Saya di sini membimbing 2 mahasiswa, yaitu Aryo Damar dan Agustin Carlina. Ini. Jadi ini saya dimasukkan oleh Prodi di laporan feeder bahwa saya membimbing mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini untuk bukti pendukungnya biasanya adalah SK. SK kalau saya upload berupa SK pembimbing ini. Yang dari Prodi. Jadi saya di sini saya lampirkan bahwa saya membimbing di sini.
Ini yang saya upload seperti itu untuk yang pembimbingan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini untuk di bidang pengajaran. Kemudian karena saya dosen biasa, saya harus melaksanakan penelitian. Nah, di sini. Nah, ini penelitian ini. Sini ada peran saya membuat publikasi ya, publikasi karya ilmiah dengan jurnal teknologi informasi di sini. Jadi judulnya perancangan aplikasi e-konsultasi. Jadi nanti ada di sini. Nanti tinggal kalau memang nggak ada, kalau memang belum diklaim, Bapak Ibu tinggal klik aja di sini, tarik kinerja dari portofolio. Karena ini diambil dari sini di pelaksanaan pendidikan, kita klik saja, nanti akan muncul banyak di sini data-data yang memang sudah kita klaim sebagai jurnal yang pernah kita tulis dan diterbitkan di jurnal terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi. Kalau memang tidak ada Bapak Ibu, nanti tinggal diimport publikasi dari Sinta. Kalau memang oh ini kosong, Bapak Ibu tinggal coba aja di sini ditarik dari import publikasi dari Sinta. Seperti itu. Ini kita sini udah saya tarik semua, kita saya tarik aja. Nah, ini sudah. Nah, nanti di sini akan ada. Tinggal nanti di sini Bapak Ibu, kalau memang ini punya Bapak Ibu, tinggal diklik aja di kami pilih. Nanti kita import. Nanti pilih publikasinya adalah Jurnal Nasional Terakreditasi. Nah, ini untuk kategori kegiatannya ini Bapak Ibu pilih jurnal dalam bentuk jurnal nasional. Kalau memang jurnal nasional, karena saya di sini JTI di Urindo, saya pilih dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional seperti itu. Kemudian ini Kongkow juga, nih saya pilih aja import. Mohon izin, ya Bu, langsung, Pak. Ya silakan. Ya, kayaknya yang dikliknya harus yang terakreditasi Kemenristek Dikti ya Pak, yang di atasnya. Oh itu Ibu. Oh, yang bukan yang kategori penelitian yang nah itu yang di atas Pak. Oh sudah Kemenristek Dikti ya Bu? Ya betul, kita sudah terakreditasi. Terus sebenarnya juga sudah terindeks di OAC, jadi silakan mau dipilih yang terindeks atau yang Kemenristek, yang jelas terakreditasi Kemenristek Dikti. Oke baik Ibu, terima kasih. Bukan hanya jurnal nasional. Kalau hanya jurnal nasional itu yang ISSN saja Pak. Oh iya Bu, baik terima kasih Ibu informasinya. Ya Bapak Ibu, jadi saya dapat informasi baru nih, saya juga baru tahu karena memang saya juga tidak mencari tahu karena memang ini udah dalam bentuk jurnal nasional saja, saya pikir jurnal nasional, ternyata jurnal JTI Urindo ya. Mungkin semuanya ya Bu ya sudah terakreditasi Kemenristek Dikti ya Bu. Untuk jurnal-jurnal kita sudah terakreditasi kecuali yang Journal of Aging Family yang terbaru Pak, yang jurnal internasional. Tapi itu juga nanti diakuinya yang sudah internasional, itu berbeda nanti skornya. Baik. Atau pokoknya, iya. Ya, baik, tapi yang Indonesia semuanya yang kita belum yang belum istilahnya kita coba. Nah ini nih. Jadi hasil pemikiran publikasi jurnal nasional tapi berbahasa Inggris atau berbahasa resmi terindeks di OAC. Jadi nanti masuk ke situ yang JOAF ya. Yang jurnal baru nanti ya Bu ya? Sudah, kita sudah publish, sudah ada DOA-nya juga. Oh iya. Belum terakreditasi Kemenristek yang di Garuda itu Pak, di Sinta. Oh iya. Tapi kalau yang lain, ini sekalian informasi teman-teman, baik yang jurnal teknologi informasi, administrasi manajemen ya, JAM, JBIK, Jukmas, kemudian PAMAS, Marsi ya, semuanya sudah terakreditasi Kemenristek Dikti. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini saya ubah menjadi Kemenristek Dikti terakreditasi. Ini juga kita import nanti ya. Ya, silakan. Ini. Kalau salah bisa diperbaiki nggak Mas? Oh ya, nanti ya ini contoh ya. Kita kayaknya bisa nih Bu. Kita simpan nih. Kalau sudah memang ini data Bapak Ibu yang diimpor dari Sinta, ini kan kita pilih nih aksinya adalah import.
Kemudian pilih jurnalnya, jurnal nasional terakreditasi, kategorinya yaitu hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasi dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud. Kita pilih ini. Jika sudah, kita klik konfirmasi. Ya, nanti pilih kita ya konfirmasi. Oke, sudah. Nah, ini. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau tulisan hijau ini artinya bahwa dokumen yang kita klaim ini belum ada buktinya. Nah, perlu adanya upload bukti dokumen seperti itu. Nah, ini ya, jadi bagaimana cara mengubahnya tadi? Saya contohnya ini ya, kita ubah nih perancangan implementasi. Ini kita bisa coba ubah data. Ubah data. Oh, rupanya belum, nggak bisa dirubah. Oke, coba kita cari yang lain semua ini, kita bisakah diubah? Oh, nggak bisa. Belum. Kayaknya sepertinya ada masalah dengan sisternya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti kalau memang ubah, tinggal kita klik ubah. Apakah karena memang sudah diklaim? Coba ini. Penasaran saya, kita coba. Kalau error lagi. Jadi Bapak Ibu kalau memang bisa ubah, diklik ubah aja Bapak Ibu. Nah ini bisa. Nanti tinggal diganti ini ya. Hasil penelitian. Ibu maaf, ini mulai kapan ya Bu? Yang terakreditasi Kemendikbud Bu? Udah lama, Pak. Kita kemarin kan buat back issue. Jadi sudah mulai tahun berapa Bu kira-kira? Kita udah reakreditasi kok. Berarti udah mundur 2 tahun. Yang pertama 2017-2018. Oh, mulai 2017 ada di ya, sertifikatnya. Nanti kita share aja lah biar pasti. Udah lama kok, Pak. Iya. Pak ya, sini mungkin mungkin itu karena tadi kan ada yang diimpor dari sister, ada yang dari Sinta. Ini sekalian saya kemarin juga ada kendala di situ. Nah, itu kan double, Pak. Apakah bisa kita edit hapus ya? Bentar ya Bu, coba kita balik lagi. Ya, yang tampilan tadi, Pak. Nah, itu kan double tuh judul-judulnya, coba. Kalau double nanti bisa dihapus kayaknya Bu nih, bisa Bu. Kalau iya. memang nanti nah tadi Pak, double. yang Bapak ada keterangan tadi, itu kayaknya dihapus malah solve problemnya. Oke. Ini bahasa implementasi pengenalan. Oke, ada yang double nggak ya saya? Ada baitik tadi sama perancangan implementasi itu ada 2 kayaknya. Yang baitik coba. Saya tadi lihat. Ini. Ya. Ini dari Terus bawahnya juga baitik. Ini dari sister. Oh, data asal sister. Sinta. Oh, ini udah. Oh, ini yang Sinta. Oke. Berarti kalau Bapak Ibu, kalau saya sih milihnya yang Sinta daripada sister. Mungkin sister ini juga waktu itu saya pernah klaim dari Sinta juga gitu. Ya. Maksudnya biar lebih istilahnya lebih kerenan dikit. Wah, Sinta gitu istilahnya kan. Ya, Bapak Ibu, kalau saran saya gitu, kalau di sini ada double, kayak saya ini basic nih ada 2, ada sister dengan Sinta, maka saya akan memilih yang Sinta seperti itu. Biar data kita di Sinta itu memang tetap terindeks seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian itu. Jadi nanti bisa tadi kembali lagi untuk mengedit, diubah. Nanti di sini kan tadi bentuk jurnal nasional, kita pilih adakah yang kategorinya yang tadi Kemendikbud. Nah ini Bapak Ibu, hasil publikasi yang dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemendikbud. Nah ini dia datanya. Ya, nanti tinggal pilih jenisnya, jenis nasional terakreditasi, kategori capaiannya mungkin di sini publikasi. Kemudian nanti judul artikelnya tadi apa ya tadi ya? Nah, ini kayaknya saya harus balik lagi. Ya, nanti di sini tinggal pilih judulnya, kemudian nama jurnalnya di sini. Kalau saya jurnal JTI, nanti tautan jurnal, Bapak Ibu tinggal buka aja jurnal Urindo. Nah, biasanya karena saya di teknik
teknologi informasi, saya biasanya klik di JTI. Nanti saya sukanya di sini. Ini kan banyak di search. Di searching. Jadi nanti, nah ini, jadi Bapak Ibu kalau mau nyari jurnal, kalau saya kan di JTI, nanti klik search, nanti di sini ketik aja nama Ibu, nanti muncul nama-nama apa istilahnya jurnal yang sudah diterbitkan oleh JTI. Nah, ini nanti yang tadi di sini tautannya, contohnya bait tadi ya, baitik ya, baitik. Nah ini dia basic, nah, tinggal diklik aja. Saya biasanya suka dengan klik kanan. Nah ini titiknya. Oh ini, oh di sini. Yang ini aja nih, yang abstrak, diklik new tab. Nah ini, link ininya lah Bapak Ibu sekalian yang di copy paste, copy. Nanti masukin ke tautannya di sini. Ini tautan laman, tautan jurnal, kita paste di sini. Nah ini dia. Begitu juga nanti kalau memang ada bukti dokumennya seperti itu. Ini contohnya ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya mengubah yang mana ini ya tadi ya. Saya lupa. Oke, itu Butina Rosa ya. Jadi cara mengubahnya, jadi kita tinggal edit aja. Ini laman tautan, tanggal terbit. Nah, tanggal terbitnya nanti jangan lupa. Nah, karena memang ini tanggal terbit di sini terkait dengan periode laporan BKD Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau di sini muncul diisi, maka nanti akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian di layanan BKD-nya. Mas ini ya. Bertanya, berarti kita mengisinya ini 1-2 tahun ke belakang ya semuanya ya? Kalau untuk serdos yang sudah serdos tahun 2020 genap aja Ibu. Tapi kalau memang Bapak Ibu datanya di sini istilahnya memang dari tahun 2017 ada ya nggak apa-apa di sini sebagai historis kita bahwa kita sudah melakukan publikasi jurnal dari tahun 2017. Contohnya saya ini ada tahun 2018, 2017 gitu. Tapi nanti biasanya yang terklaim yang masuk ke laporan BKD adalah yang diambil periodenya Ibu gitu. Kalau memang di sini tanggal terbitnya 2021 maka nanti ini akan masuk ke periode 2021 nanti seperti itu atau genap. Kita input tanggalnya ya Mas ini. Iya, jangan lupa. Kemarin masih salah itu saya. Makasih Mas ini. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian jangan lupa karena ini nanti ditarik di sini di periodenya. Kan maaf Pak Jeni. Ya. Pak Jeni, itu yang warna hijau tadi yang belum selesai tadi. Nah ini, ini ya. Oh iya Ibu, ini berarti di sini belum ada bukti dokumennya Ibu sekalian. Basic ini ya. Jadi nanti kita tinggal ubah data saja untuk melengkapi dokumennya. Ini kita klik ubah data. Sekalian aja biar saya klaim ya. Ini dianya datanya ya. Nah ini sudah hasil publikasi. Kemudian ini jurnal nasional, kategori capaiannya adalah publikasi. Ini tidak ada aktivitas Mas. Ini judulnya. Kemudian ini sudah ada laman tautannya ya ini ya, laman tautan ini copy saja. Kita pastekan oh ini sudah ada. Ini dia. Saya pastekan saja, paste ini. Ini tanggal terbitnya sudah. Nah, biasanya kan volume nomor ini kalau memang Bapak Ibu tahu tinggal diisikan saja. Ada doi. Nah, ini ada doinya. Kalau doi ininya ya Bu ya? Atau ada ininya Bu, doi Bu? Bu, ya ini doinya. Ya, yang ini Bu ya? udah apa?
Ya, di atas itu tuh udah masing-masing jurnal Bapak Ibu. Jadi Oh, kita punya DOI jurnal, ada DOI dari jurnal masing-masing gitu. Jadi judul itu ini makanya kodenya unik sendiri-sendiri. oh Tapi kalau gitu. volume itu lihat yang atas saja tadi Pak, sini. Oke, ini ya doinya Kalau ya yang volume itu, nah, ini kan ada paste. ini 4 itu 2. Nah, ya DOI itu harus diisi ya Bapak Ibu, kita bayar itu persatuannya per masing-masing itu. Ya, ya kita ini ya Bu, kita manfaatkan ya Bu karena sudah bayar ya Bu. Iya, betul. Sekarang ISSN di penerbit depan. ini Universitas penerbitnya Universitas Indonesia Bu ya. Ya, ada yang universitas, ada yang LPPM sih. Dilihat aja di depan masing-masing. Tapi nggak apa-apa tulis universitas, karena LPPM juga pasti belakangnya LPPM Universitas Respati Indonesia. Oh ini. Nah, itu volumenya 4, nomornya 2 gitu, Pak. Tadi kan ada ditanyakan volume Volume berapa, nomor berapa itu 4, tadi. Nah, ya 4, itu kan di atas sebenarnya udah ada tuh di nama nomor jurnal 4, 2. ini dalam kurung 2 itu. Oh ini Ya, ya Bu ya. Ini halaman iya, berarti halaman 11. iya. Halaman 11. Udah di, Udah ada Heeh, di itunya. iya. Berarti ya 11 halaman kali Bu ya. Itu Bu. Oh belum ada halaman. Oke, berarti itu ya Bapak Ibu. Ini kalau memang nggak ada halamannya kosong. Ada di daftar isi, Pak. Oh, Ada. daftar Dibuka isi yang Bu. depan sendiri, nggih. Ya, Daftar jadi di isi. depan tadi, Ini klik volume aja, volume 4 nomor 2 itu. kita klik. Nah, itu punya Bapak, coba itu. Ini kan halaman 5, 6, 7 kan, coba. Oh ini ya Bu. Ini halamannya Bu ya. Iya. Nah ini. Oh berarti benar 11. Ini ya Bu ya berarti ya. 11 ini Bu. Nah, ini yang dulu ya kayaknya. Karena kalau yang sekarang itu sudah lebih detail, Pak. Jadi halaman sekian sampai sekian, sekian sampai Oh sekian. ya. Baik Bu, baik. Oke, ini berarti sudah halaman 11 sesuai dengan jurnalnya. Oke, ini tautan jurnal. Oke, sudah. Nah, ini upload dokumennya Bapak Ibu sekalian. Kalau saya biasanya karena nggak ada, biasanya saya ini aja jurnalnya saja saya upload. Ini. Mati terus pakai internet sini. Sama. Nggak di rumah di sini pakai kuota terus kan. Jurnal. Pak Jeni boleh nanya nggak saya Pak Jeni? Silakan sambil ini ya Bapak Ibu nih saya simulasikan. Baik Pak Jeni, ini kan kebetulan saya dapat SKS dari Urindo kurang dari 12 Iya. tetap. Saya tambahkan dari kampus lain jumlah SKS-nya di Manchester ini Pak Jeni. Biasanya Pak itu akan ada muncul di pengajaran Pak, ada nggak Pak? Biasanya kalau memang Bapak ngajar di kampus lain, kalau memang dilaporkan oleh kampus lain, akan terlihat Pak, Bapak ngajar apa saja gitu. Setahu saya itu Pak. Begitu ya, kalau dilaporkan ya. Oh iya, tapi kalau tidak dilaporkan tidak masuk ya ke laman. Iya betul Pak, betul. Dan juga cek juga Pak di diktinya di PD Dikti Pak itu biasanya juga ada di pengajaran itu Bapak ngajar apa saja gitu. Untuk ngecek saya ada datanya di kampus lain itu di mana Pak? Di PD Dikti. Ngecek saya ada nama saya di kampus itu misalnya.
Bisa ceknya di mana tuh, Pak? Ngeceknya PDDikti Kemendikbud. PDDikti Kemendikbud ya, Pak ya? Iya, nanti di sini memang biasanya apa ya, website ini agak lama Pak, karena memang datanya banyak dan sering diakses seperti itu. Ini agak lama, gitu nanti ya. Bapak searching aja dosen sama Bapak, nanti biasanya itu muncul di rewet pengajaran. Iya. Tapi kalau untuk yang SK bimbingan, kalau SK KKP bisa ya Pak Jeni ya? Bisa kita SKKKP masukkan nggak SK? itu nanti kalau KKP itu nanti tergantung di prodinya Pak, dilaporkan atau tidak gitu. Jadi di situ nanti ada pembimbingan, ada bimbing skripsi atau bimbing karya mahasiswa seperti itu. Nah, nanti di sini ya Pak, nanti tinggal Bapak klik aja di sini nama Bapak. Ini yang PDDikti ya Pak ya? Iya, PDDikti Kemendikbud. Taufik. Kemendikbud ya. Taufik apa ya Pak? Taufik Kurahmadan. Madan ya. Ya. Ini banyak nih Pak. Yang mana nih? Excom MNSI Pak. Oh. Yang paling bawah Pak. Namanya nggak sesuai semua ya. Oh ini. Nanti banyak ya Bapak, silakan nanti dicek aja Pak ya. Nanti di ada banyak nih Pak. Ada Bapak bisa cek. Di sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang Bapak Ibu pernah mengajar di luar, apakah dilaporkan atau tidak, cek aja di PDDikti. Ya, baik. Kita kembali lagi. Bapak Ibu ini nama dokumen. Nah, ini nama dokumennya baiknya apa ya? Biar supaya pilih dokumennya, saya pilih lainnya seperti itu. Oke, kemudian di sini saya sebagai penulis kedua. Sini ya, penulis kedua. Saya sebagai penulis kedua. Kalau corresponding author apa ya Bu Yenis? Gimana Pak Jeni, maaf? Ini corresponding author apa ya Bu? Penulis ya? Kalau corresponding author itu biasanya yang emailnya ditulis itu. Oh, emailnya gitu. siapa gitu. Oh. Nah, jadi kan tidak harus penulis pertama. Jadi Baik, yang bisa dikomunikasi gitu. Jadi yang emailnya ditulis Pak, biasanya di dalam jurnal itu. Oh, ya. Coba saya cek. Biasanya di sini ya Bu ya? Di naskahnya Pak, di jurnalnya yang lengkap tadi, yang sudah di-download Bapak tadi. Oh ini ya, berarti ini ya. Ini ya Bu ya? Corresponding author ya Bu ya? Bukan Pak, yang bukan, yang berikutnya. Ini berarti corresponding autornya ditulis semua. Ya berarti Iya, paling depan sendiri. Biasanya hanya salah satu sih, yang atas itu loh Pak. Kan emailnya Pak Bramanto, enggak dijaga itu di atas tuh Pak. Izin, Yanis mungkin sering responden author, enggak ke atas lagi Pak, ke atas. Ini udah mentok Bu. Izin, kalau nggak salah responden author itu yang melakukan komunikasi dengan jurnalnya Bu Yanis. Ya. Enggak, tidak harus Ibu. Jadi yang justru nanti siapapun kan akan mengakses dokumen itu. Nah, yang bisa dikomunikasikan. Jadi yang emailnya tertulis biasanya hanya salah satu sih Pak, email di situ. Cuman kalau ini ditulis semuanya, berarti Bapak juga bisa sebagai corresponding author juga. Oh, bisa. Baik Bu, terima kasih informasinya ya. Jadi tadi ini corresponding author. Oke. Kemudian nanti di sini ini kadang agak sulit di sini nih untuk mahasiswa di sini. Contohnya nama perguruan tinggi Respati. Ini kita pilih Universitas Respati Indonesia. Kata kuncinya program studi komputer. Karena saya ilmu komputer, coba. Komputer. Nah, ini sudah ada pilih
Kemudian nama mahasiswanya Bram. Nah, ini ada. Namanya Bramanto. Kita Bramanto. Oh ya, nih Bramanto ya, Bapak Ibu. Pas berarti tinggal diklik pilih. Oke. Nah, ini kita klik simpan kalau memang sudah. Kalau memang ada penulis lain, tinggal diklik aja penulis lain. Oke, ini juga kayaknya dia Bramanto, urutan 1. Oh, afiliasi Urindo ya Bu ya? Universitas. Oh ya, sorry Pak. Ini Universitas. Ya, betul Pak. Ini Universitas Respati Indonesia. Saja. Ini penulis juga, corresponding author juga. Oke, kita simpan. Sudah simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan. Mas Jen, ya. Mas Jen, maaf. Itu tautan dokumen nggak perlu diisi itu tautannya. Tautan dokumen. Ada tadi tautan dokumen. Oh iya. Mana ya? Mana? Oh ini ya. Oh ya, berarti sama Bu, sama yang di sini tautan internal. Ini. Kalau sama. mau atau memang karena sudah ada di sini dokumennya, saya biasanya seperti itu. Tapi kalau memang dokumennya besar, kita bisa menggunakan Google Drive atau nanti ada repo urindo.ac.id. Ya, Bapak Ibu kan biasanya untuk bukti aja nih, karena terlalu besar filenya, bisa kita tautkan di sini tautan dokumen seperti itu. Nah, ini karena memang saya biasanya kalau jurnal saya tautan dokumennya ya jurnalnya aja gitu dokumennya. Ya, boleh disamakan. Di sini, mungkin melengkapi Pak sini. Iya Bu. Ya. Karena ini hanya laman jurnal, ini mestinya tautannya itu hanya sampai TI ini loh Pak. Nah, nanti artikel view yang ke belakang ini yang lengkap ini justru yang tautan dokumen gitu. Oh, jadi yang di atas itu hanya tautan jurnalnya aja. Gitu. Sini ya Bu ya. Oke. Nggak sampai TI Pak. Kalau ini nanti hanya jurnal Urindo. Oh ya. Ya, ini sampai TI ini. Nah, sampai TI. Oke. Sini ya. Ya. Nah, baru kalau yang bawah itu yang tadi dokumen. Cuman kalau saya terbiasa yang PDF-nya langsung Pak. Kalau abstrak itu kan nggak lengkap. Kadang abstrak kita juga mohon maaf mungkin tidak begitu bagus gitu. Tapi kalau saya linknya malah PDF tadi Pak. Jadi misalkan ini kan yang bawah Pak. Yang bawah ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Yang ini kan Bu? Ya, jadi sudah muncul nanti nama Bramanto. Itu Pak, kliknya di atas itu. Nah, itu sudah ada tambahan 273. Nah, itu. Jadi kalau saya langsung ke sini gitu, ke PDF filenya. Nah, ya agak beda kan Pak? Gitu. Iya. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah tadi punya saya tersimpan atau tidak ya? Karena biasanya maksimal Bapak Ibu perhatikan, jadi pada saat mengupload data ini kok saya merasa di sini tulisannya tersimpan. Tapi kalau kita cek kembali datanya tadi di penelitian, publikasi apakah tersimpan? Kalau di sini masih ada hijau berarti sudah tersimpan nih Bapak Ibu. Sudah tidak ada hijau lagi. Oke, seperti itu. Ini sudah tersimpan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini nih dokumennya sudah tersimpan. Karena tadi ada perubahan di sini tautan dokumen sama di sini tautan laman jurnal. Simpan ulang, simpan. Oke, berhasil simpan. Nah, datanya kalau kita balik lagi ini sudah tidak ada lagi yang warna hijau ya, Bulva ya. Tadi yang nanyakan ya Bu. Jadi itu Bu. Jadi kenapa masih pada warna hijau? Berarti kurang dokumennya. Ya Mas, makasih. Nah, di sini sudah ada. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan publikasi karya. Jadi silakan nanti diotak-atik, dicoba-coba. Kita kembali lagi ke layanan BKD lagi.
tadi di pelaksanaan penelitian seperti itu. Nah, ini. Jadi di selesai. Nanti di sini banyak Bapak Ibu. Ya. Kalau di pendidikan, kalau misalnya ada mata kuliah yang belum diupload itu ngurusnya ke prodi ya Pak? Oh iya Bu. Kalau memang saya kok mengajar struktur data, tapi kok di sini nggak ada. Nah, Bapak Ibu silakan komplain ke prodi untuk dilaporkan. Ingat, Bapak Ibu bisa cek di sister Bapak Ibu untuk yang 2021 ganjil ini ya Bu, karena laporan 2020 genap itu sudah ditutup, jadi sudah tidak bisa dilaporkan kembali. Jadi mumpung dalam pelaporan 2021 ganjil ini, Bapak Ibu cek apakah Bapak Ibu mengajar di mata kuliah tersebut. Kalau memang ya, silahkan. Coba kita cek ya Bu, di saya ini contohnya. Pengajaran apakah sudah masuk? Ini 2020 ganjil Bu. Nah ini, saya ngajar sebanyak-banyak amat ini ya. Ngajarnya saya. Banyak nih saya. Oh, sampai 12 mata kuliah saya ngajar di semester ganjil ini Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada di sini, Bapak Ibu tinggal klaim saja ke prodi, biar nanti dilaporkan di feeder, nanti akan disinkron. Kalau disinkron biasanya 2 kali 24 jam akan masuk ke sistem. Biasanya paling cepat itu 1 kali 24 jam, maka otomatis akan masuk di data pengajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya ngajar sebanyak 12 mata kuliah di semester ini. Itu nanti tinggal diklaim saja. Itu ya Bu Lili ya, itu ya Bu. Cara ceknya. Baik Pak DC, terima kasih. Ya. Mas ini. Ya. Mas ini. Ya. Aduh. Silakan Bu. Itu apa? Kalau yang itu ya, saya kan namanya itu ada kepake tuh di perawat bahasa Inggris harusnya Bu Suryani, tapi namanya nama saya itu. Gimana ya Mas? Pelaporan nanti saya abaikan apa harus saya isi ya? Oh, untuk yang itu udah diperbaiki Bu kemarin. Kebetulan sudah kita perbaiki untuk yang 2020 genap. Ibu bisa cek aja di sini Bu. Di 2020 genap itu kalau nggak salah itu laporannya. Tapi namanya masih ada saya Mas nih. Oh, mungkin nanti kita coba aja dicek lagi ya Bu. Nanti disinkron. Biasanya di sini akan apa tuh? Sudah terhapus biasanya. Ini masih ada nih keperawatan. Kalau masih ada, abaikan saja Bu, karena di feeder sudah nggak ada. Oke. Ya, nanti dicek aja di feeder atau di predikti yang tadi di sini. Feeder yang ada Mas. Itu kalau nggak salah udah kita perbaiki nama Ibu udah jadi Suryani pakai H, nggak pakai H. Yang antara H dengan yang nggak pakai H. Ya Bu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, apakah cukup jelas untuk yang di pelaksana pendidikan dan penelitian? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Mas Jeni, untuk ya, Bu. data Liptamas itu boleh diabaikan saja atau nanti ada pengaruhnya nggak kalau kita kosongkan? Di Liptamas yang mana ya Bu? Yang di pengabdian? Di penelitian, ya waktu kita penelitian maupun pengabdian itu selalu ada data itu. Oh iya, memang di sini Bu, kalau saya perhatikan di penelitian, di publikasi karya, memang ada data yang di sini Bu. Jadi apa ya? Kalau saya perhatikan itu ada pengabdian yang dipublikasi Bu. Nanti di sini kalau Ibu melaksanakan pengabdian masyarakat di sini, nah di sini nanti apakah memang pilihannya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasi atau hasil kegiatan masyarakat yang dipublikasi Bu. Jadi PKM itu masuk ke dalam publikasi karya Bu. Memang kalau memang PKM Ibu itu dimuat dalam jurnal Bu. Kebetulan kan Urindo juga udah punya Pengmas ya Bu ya ini ya. Nah itu bisa kita klaim sebagai penelitian di bidang penelitian. Biasanya di bidang penelitian ini data-data yang memang sudah terpublikasi. Di sini ada pilihan. Biasanya kalau memang Ibu penelitiannya dipublikasi, pengabdiannya dipublikasi, di sini akan muncul nih paten haki ber-ISBN penugasan. Oh enggak, coba kita apakah di pengabdian melaksanakan penghasil pendidikan dan penelitian.
Nah ini, oh saya yang apa tuh kemarin untuk yang PKM-nya di sini ternyata masuk ke sini Bu Maya, pelaksanaan penelitian dipublikasi. Jadi hasil pengabdian saya ini dipublikasi. Ini kebetulan waktu itu Bu Ning dan Bu Dini ini. Terima kasih nih Bu Ning sudah masukkan nama saya di sini, masuk ke dalam publikasi karya yang diterbitkan di jurnal Pengmasnya Urindo seperti itu. Ini masuk ke sini seperti itu. Untuk yang di pelaksanaan pengabdian. Mungkin itu Bu Maya. Atau ada yang lain Bu? Cuma itu sih Mas. Oke. Ya, kalau memang nanti tinggal dihapus saja. Ya Bu Ulfa, silakan. Ya enggak, tadi yang penelitian tadi, kalau dilihat di kesimpulan, itu penelitian tuh masih kosong ya di simpulannya. Tapi di situnya kan muncul tuh historinya. Itu kenapa Mas? Oh, di sini udah selesai belum Bu statusnya? Statusnya, kalau statusnya di situ selesai. Ibu klik tarik kinerja di sini Bu. Atau Ibu Ulfa bisa share? Lagi buka nggak? Lagi buka nggak? Iya, cuman ini. Kalau buka, saya stop share. Kita lihat punya Ibu. Sebentar, Mas. Saya stop lanjut ya. Lanjut dulu aja, Mas. Oh, lanjut dulu. Lanjut dulu, Mas. Ini masih banyak banget soalnya yang dibuka. Oke, baik. Ya, ya Bapak Ibu, jadi pendidikannya sudah. Tadi tinggal diklaim saja. Nanti kalau memang beban lebih, tinggal di beban lebih. Penelitiannya juga di sini. Apakah Bapak Ibu menulis jurnal atau tidak. Kemudian pengabdian. Nah, pelaksanaan pengabdian ini apakah dipublikasi atau tidak. Kalau memang dipublikasi, nanti tinggal kita pilih yang menulis karya pengabdian masyarakat yang tidak dipublikasi. Oh, di sini nanti diambil pelaksanaan penelitian publikasi. Nanti kita kalau klik, dia nanti di sini masuk ke dalam publikasi karya. Tapi nanti dia masuknya ke dalam pengabdian masyarakat. Nah, ini dia. Ini hasil penelitian yang tidak dipublikasi. Ini harusnya dipublikasi. Keterangannya selesai. Kemudian kalau sudah kita lanjut ke pelaksanaan penunjang. Nah, di sini. Ini biasanya Bapak Ibu kalau jadi panitia wisuda, ini kalau kebetulan ini saya nggak ngisi nih Bapak Ibu. Ini mungkin ada salah satu tim ataupun dosen yang sudah mengisi ini. Gitu, sehingga langsung muncul. Jadi kalau tim anggota panitia yang sudah mengisi, kemudian nama kita dimasukkan, maka otomatis akan masuk di sini. Kalau memang tidak, nanti tinggal dihapus saja di sini Bapak Ibu. Hapus, oh ini enggak, atau kelebihan. Atau memang nanti di sini kita aja bisa beban lebih. Kalau memang Bapak Ibu merasa panitia, tapi kelebihan nih beban SKS-nya, tinggal diklik aja di sini nanti. Menjadi beban lebih seperti itu. Kalau memang enggak sama sekali, tinggal diklik hapus saja datanya. Seperti itu. Ini dia, nanti tinggal Bapak Ibu isi saja nih. Ya, kalau kita buka itu semua sister banyak banget ya yang telah dibuka itu. Iya, betul Bu. Mas Jeni, apakah ini berlaku juga untuk penelitian dan PKM? Begitu saya masukkan semua nama anggota, berarti mereka tidak perlu isi lagi? Iya Bu, biasanya akan muncul Bu. Kayak saya nih, ini saya nggak perlu input lagi. Mungkin juga pelaksanaan pengabdian, kalau memang di sini sudah, nanti dicek aja Bu. Saya juga nggak memastikan di sini. Ini apakah? Berarti yang harus ngecek bukan saya Mas, saya kan sudah masukkan itu. Berarti harus ngecek nama anggota-anggota saya yang saya masukkan berarti ya? Iya, Ibu kalau emang Ibu memasukkan, Ibu udah aja Bu. Maksudnya tinggal nggak perlu ditanyain lagi udah masuk atau enggak gitu. Itu aja Bu. Berarti Ibu berbaik hati gitu. Untuk terima kasih. Ya. Izinnya. Ya silakan Bu. Yang beban lebih. Beban lebih kalau memang banyak banget apa perlu kita masukkan dengan keterangan beban lebih atau nggak usah aja? Ini saya kurang begitu paham ya Bu, kalau untuk yang kalau biasanya kan kalau laporan BKD ini kan kayak kita di CBKD kayak dulu Microsoft Access itu kan
kebanyakan nih biasanya kan kita nggak masukin tuh. Kalau di sini kalau memang kebanyakan sebetulnya bisa kita hapus nih Bu Ning. Oh ini kayak ini nih. Ini banyak nih. Ini bisa kita hapus-hapusin aja. Tetapi di data pokoknya, maksudnya di sumber datanya itu masih ada gitu. Hanya di laporan BKD-nya aja yang nggak ada gitu. Jadi baiknya dihapus aja ya, nggak usah dimasukin beban lebih ya. Kalau nggak terlalu berpengaruh Bang. Iya. Ini mengingatkan teman-teman, mohon maaf teman-teman yang asesor saya kalau salah diluruskan ya. Ada Bu Ulfa kan yang baru. Iya, yang bersama Pak Bu Maya juga ya. Ada Bu nggak salah. Ya, ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi begini, kalau yang justru beda versi BKD lama dan BKD yang baru itu, ini kan kenapa terintegrasi secara nasional itu pengennya nanti institusi itu akan ada reward dan punishment. Jadi maksudnya begini. Dosen itu diminta menyampaikan semuanya apa adanya. Cuman supaya aman tadi seperti yang disampaikan Pak Jeni ya harus menyampaikan itu beban lebih. Nah, cuman memang PR-nya Urindo itu adalah tadi mungkin ada teman-teman yang tidak mengajar tetapi terlaporkan mengajar. Itu saja sih. Cuman kalau pertanyaan Bu Ning tadi, apakah mau kita hapus? Itu nggak bisa, Bu. Itu sudah ada di dalam laporan kita gitu. Itu nanti akan berimbas kepada institusinya sendiri gitu. Bagaimana mekanisme pelaporan tidak dikomunikasikan kepada dosen. Jadi kalau di sini mestinya itu kalau kecuali double ya. Tadi kalau di penelitian kan ada yang double, itu lebih baik sebenarnya dihapus aja salah satu biar kita nggak usah ada beban ngisi tadi kan, tidak perlu ada hijau dan seterusnya. Karena memang sudah double. Karena nariknya satunya dari sister biasanya di entry manual, yang lain Sinta. Kalau kita itu insya Allah semua teman-teman yang publikasinya di jurnal kita itu sudah otomatis pasti ada, asalkan tadi diklik di atas. Jadi mengingatkan saja, Bu Ulfa, Bu Maya, saya kalau salah tolong diluruskan. Jadi tadi terkait dengan apa istilahnya, kalau ternyata jumlah SKS-nya nanti lebih dari 16, maka harus dikliknya beban lebih. Biasanya teman-teman kelewat yang di sini nih. Jadi seperti yang disampaikan Pak Jeni tadi, kalau memang masih lanjut, misalkan ada kegiatan yang belum selesai, mending lanjut itu tidak masuk ke hitungan SKS. Ya, seperti itu mungkin teman-teman. Kalau ada misalkan SK kegiatan, tapi SK-nya tidak berlaku 1 tahun, mungkin untuk tahun berikutnya gitu dan seterusnya itu tidak akan mengurangi nanti SKS. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan sama ingatkan ke teman-teman. Ya bareng-bareng lah kita perbaiki itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yeni. Jangan dihapus. Ya, oke Bu Yeni. Suara saya putus-putus Pak Jeni. Oh, kalau saya mendengarnya lancar suara Ibu. Lancar Bu Yeni. Lancar Bu. Baik. Baik, terima kasih informasinya Bu Yeni. Oke ya Bapak Ibu, itu informasi. Jadi kalau memang di sini ada beban apa istilahnya kelebihan, kayak saya nih 26 SKS. Di sini saya hitung sebagai beban lebih. Seperti itu. Jadi infonya jangan dihapus, lebih baik dibuatkan beban lebih seperti itu. Karena memang data ini Bapak Ibu ini memang sudah sesuai dengan yang di sini Bapak Ibu di pengajaran tadi ini yang nggak bisa kita hapus, nggak bisa kita tambahkan. Nah, tapi kalau memang tadi yang di laporan BKD ini sebenarnya kita bisa hapus. Jadi, maksudnya yang kalau beban Pak Jeni, maksudnya kalau yang laporan beban lebih itu bukan yang pengajaran. Oh, tempat yang lain. Di bidang lain, di bidang lain gitu ya. Gitu ya, dia kan otomatis keluar ya. Kalau yang tempat yang lain kayak misalnya udah tersinkron juga tuh kayak kita tersinkron. Oh iya. Sedangkan kita kemudian kalau dosen tambahan kan cuma sedikit ya. Nah itu gimana? Berarti tadi saran Bu Yeni jangan dihapus, tetap dimasukkan beban lebih aja yang untuk penelitiannya. Ya nanti di sini ya Ibu tinggal diklik aja beban lebih berlanjut atau gagal. Kalau memang selain tadi di pendidikan. Kalau selesai kan berarti nanti SKS-nya banyak tuh. Iya betul Bu. Kalau berarti kalau penelitian nggak apa-apa beban lebih gitu. Biasanya kan yang pengajaran. Kalau saya kayaknya di sini problemnya. Kalau Ibu biasanya banyaknya di yang mas sama penelitian kayak Ibu. Iya. Udah sebagai dosen tambahan kita mas sama pengabdian ada. Oke Ibu.
Ya, ya jelas. Dan di penunjangnya juga sudah jelas ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada salah satu menu yaitu kewajiban khusus lektor. Kalau karena saya kebetulan jabatan fungsional saya lektor, maka nanti di sini ada kewajibannya untuk apa saja di sini, yaitu menulis buku ajar dan menulis publikasi ilmiah. Jadi di sini dosen tetap ataupun tidak tetap, dosen dengan tugas tambahan atau dengan dosen biasa, di sini tetap harus ada kewajiban khususnya. Jadi kayak Buning nih sebagai dosen tetap, sebagai dosen dengan tugas tambahan, tetap harus melakukan publikasi ilmiah di sini. Nanti kalau tidak ada, nanti di sini dianggap bahwa belum memenuhi syarat untuk sebagai kewajiban dosen. Seperti itu. Jadi harus ada. Nah, ini. Kalau nggak ada yang buku gimana Pak Jen? Saya juga nggak ada nih Bu. Tapi di sini lolos nih Bu. Kayaknya harus salah satu di sini. Nggak boleh kosong. Atau itu Mas, bukan dan Mas. Atau ya. Iya. Jadi nggak ada buku, kalau yang lainnya terpenuhin masih memenuhin. Oh gitu. Jadi di sini salah satu ya Bu ya, atau ya. Nah, oke. Nah, makanya di sini saya memenuhi gitu. Karena memang di sini saya sudah ada salah satu. Oke, baik. Atau. Berarti yang menulis salah satu ini harus ada diisi ya? Iya Bu, minimum satu nih Bu, atau satu. Kalau enggak buku. Kalau lektor satu. Buku atau satu jurnal. Yang lalu kan nggak ada ya, baru semester ini ya? Ya, PO 2021. Oke. Ya. Oke, makasih Bang Jen. Oke, baik. Ya, kalau ini nanti ini wajib. Ya, silakan. Mas Jenny, kan ada dosen dengan tugas tambahan. Ya. Itu kan tidak perlu menulis buku dan berdasarkan pelatihan dosen, perlu melakukan penelitian dan pengabdian. Nah, tetapi di persyaratan ini ternyata di sistemnya menulis buku pengabdian dan penelitian itu tetap harus dijalankan, Mas. Kalau itu bagaimana, Mas? Oh, enggak Bu. Boleh kok kalau untuk di sini, kalau dia sebagai dosen dengan tugas tambahan, penelitian sama pengabdian boleh kosong. Tetapi di sini kewajiban khususnya, kalau dia lektor memang harus ada minimal satu menulis publikasi ilmiah. Walaupun sekarang harus Butina. Gitu. Sekarang harus 2021 ya. Bisa diunduh itu PO-nya 2021 di halaman awal. Sekarang wajib. Jadi setiap diafunnya itu ada kewajiban. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Tahap akhir yaitu simpulan. Sini ya. Simpulan. Nah, di sini tadi seperti di awal bahwa kewajiban dosen itu minimal 12 SKS. Kemudian sebanyak-banyaknya adalah 16 SKS. Nah, di sini ya minimal 12, maksimal 16. Jadi kalau memang dia 16 SKS maka di sini akan merah, yaitu tidak memenuhi karena melebihi beban SKS. Seperti itu. Itu Bapak Ibu, kalau sudah semua jangan lupa simpan permanen. Nah, kalau sudah semua ini Bapak Ibu klik simpan permanen. Saya menyetujui. Oke. Nah, Bapak Ibu, maka laporan BKD semester genap 2020-2021 genap berhasil simpan permanen. Nah, di sini kita nggak bisa mengubah lagi, ya, karena sudah kita simpan permanen. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini. Kemudian sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Mas ini. Ya. Ini saya ini kayak 2020-2021 ini kok sudah ini ya? Sudah memenuhi gitu, memenuhi ketentuan ada menulis buku itu berarti sudah terisi saya. Iya, kalau memang